mencoba menjelaskan berkaitan dengan satu sejarah masuknya Belanda dan Jepang ke Indonesia dan kebijakan pemerintah Belanda terhadap hukum Islam dan peradilan agama. Yang pertama, pada masa penjajahan Belanda, kerajaan Islam yang memerlukan hukum Islam dan sistem peradilannya satu demi satu jatuh runtuh ke tangan kolonialisme imperialisme Belanda. Pada masa pemerintahan Belanda ini terdapat beberapa lingkungan peradilan yang mempunyai susunan wilayah serta kekuasaan yang berbeda-beda, antara lain yaitu 1. Peradilan swapraja, 2. Peradilan pemerintah, 3. Peradilan adat, 4. Peradilan agama, yang 5. Peradilan desa. Yang kedua, pada masa penjajahan Jepang. Pada zaman pendudukan Jepang, hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum yang diberlakukan pada masa kolonial Belanda sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Jepang. Pemerintahan Jepang tidak banyak melakukan perubahan hukum sebagai dasar pelaksanaan peradilan agama di Indonesia. Dasar hukum dan wewenang peradilan agama pada masa Belanda Jepang. Pemerintahan kolonial Belanda membagi susunan badan pengadilan agama menjadi 3 daerah, yaitu A. Pengadilan agama untuk daerah Madura Jawa dengan dasar hukumnya STBL 1882 nomor 152 JO STBL 1937 nomor 116 dan 610. B. Pengadilan agama untuk Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur berdasarkan STBL 1937 nomor 638 dan 639. C. Pengadilan agama untuk daerah luar Jawa, Madura, dan sebagian Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur berdasarkan PP nomor 45 tahun 1957 diatur setelah Indonesia merdeka. Kemudian yang ketiga, implikasi kebijakan pemerintah Belanda terhadap pengadilan agama atau mahkamah syariah. Akibat yang ditimbulkan dari pengaruh politik kolonial Belanda terhadap badan peradilan agama adalah baik yang terkait dengan dasar hukum, nama, susunan, wewenang, dan hukum acara pengadilan agama tidak seragam di seluruh Indonesia sebagaimana terlihat dalam pembagian wilayah yurisdiksi peradilan agama menjadi 3 wilayah. Yang pertama wilayah pengadilan agama Jawa Madura. Yang kedua yaitu wilayah pengadilan agama sebagian Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Yang ketiga wilayah pengadilan agama untuk daerah luar Jawa Madura dan sebagian Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Akibat yang ditimbulkan dari politik hukum kolonial Belanda terhadap badan pengadilan agama di Indonesia dapat membuat adanya ketidakseragaman pengaturan pengadilan agama di seluruh Indonesia, dapat membuat eksistensi pengadilan agama menjadi lumpuh dan semu sebagai kuasi pengadilan yang terlambat dibandingkan dengan badan peradilan negara yang lain yang ada di Indonesia. Akibat lainnya terjadinya pengukuhan di mana putusan pengadilan agama belum dianggap sah atau kekuatan hukum yang tetap kalau tidak dibubuhi tanda tangan atau ACC dari pengadilan negeri. Akibat lainnya juga badan pengadilan agama terlambat mempunyai jurusita dan hukum acara. Kemudian yang keempat, pengadilan agama sebagai salah satu peranata hukum. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Kekuasaan kehakiman menjadi kekuasaan yang fundamental sebagai poros kekuasaan yang mempunyai fungsi menegakkan keadilan tanpa campur tangan kekuasaan lain. Independensi lembaga peradilan tidak lain adalah
kebebasan dan kemandirian pengadilan dalam menjalankan fungsi dan peranannya. Di sini saya akan melanjutkan mengenai penerapan hukum Islam lewat jalur infrastruktur dan suprastruktur. Yang pertama, penerapan hukum Islam lewat infrastruktur. Kata infra sendiri berasal dari bahasa Inggris yang berfungsi sebagai awalan, yang berarti di bawah atau dasar. Setelah digabungkan dengan kata struktur sosial menjadi di bawah struktur sosial. Sejalan dengan hal tersebut, yang dimaksud dengan penerapan hukum Islam melalui infrastruktur sosial adalah penerapan hukum Islam melalui upaya yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri tanpa adanya campur tangan dari pengusaha atau pemerintah. Selanjutnya, saya juga akan membahas mengenai hubungan pengadilan agama atau majelis syariah dengan bidang lainnya. Berikut ini beberapa contoh kajian peradilan agama di Indonesia, yaitu berhubungan dengan bidang lainnya. Yang pertama, tarikh syar'i. Perkembangan hukum Islam di Indonesia merupakan rangkaian peristiwa yang terjadi secara berkesinambungan dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan hal yang berkaitan dengan dinamis masyarakat itu secara langsung turut mewarnai peradilan agama itu sendiri. B. Risalat Al-Qadha Umar. Risalat Al-Qadha Umar bin Khattab adalah surat Umar bin Khattab sebagai khalifah kepada Abu Musa al-Asy'ari, seorang qadhi untuk daerah Kufah. Surat ini berisi mengenai hukum acara yang mengatur bagaimana seharusnya hakim memeriksa perkara itu. Yang C. Majalah Al-Hakam Al-Ghazaliyah. Maksudnya yaitu dijumpai di Turki Utsmani dan dijadikan sebagai literatur dan rujukan beracara dalam bidang hukum.